Nah, jadi itu kalau misalkan emang kita salah misalkan pakai pakai font dan lain-lain, itu bahkan kita bisa masuk ke jalur hukum dan kita bisa terkena pidana gitu. Aku punya tips nih teman-teman. Jadi beberapa tips ini juga mungkin bisa teman-teman jadikan acuan untuk istilahnya teman-teman bisa mulai terjun ke dunia industri sebagai UI UX designer. Oke, jadi yang pertama ada inspirasi desain boleh diambil dari manapun. Cuman kita nggak boleh jiplak gitu ya. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita istilahnya pengen lakukan, jangan sampai kita menjiplak milik orang lain. Kita boleh mengumpulkan banyak desain, kemudian kita istilahnya kita apa ya, kita implementasikan ke desain kita gitu. Jadi kita boleh memiliki banyak referensi, kemudian juga boleh kita masukkan semua referensi tersebut ke desain yang udah kita punya gitu. Nah itu ya yang pertama. Oke, yang kedua, pastikan font yang kamu pengen atau font yang kamu gunakan itu punya lisensi yang jelas. Nah, jadi ada beberapa font yang gratis, open source, ada yang beberapa font yang bahkan itu berbayar sampai harganya bisa mencapai $5.000 kayak gitu ya. Nah, itu di lisensi tersebut tuh bakal jelas nih teman-teman. Mungkin bisa dilihat di websitenya, website font-fontnya kayak gitu ya. Dilihat kalau misalkan font ini boleh nggak digunakan di iOS atau di Android, boleh nggak digunakan di web, boleh nggak kita gunakan sebagai desain kita, sebagai ini dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi itu kalau misalkan emang kita salah misalkan pakai font dan lain-lain, itu bahkan kita bisa masuk ke jalur hukum dan kita bisa terkena pidana gitu. Jadi jangan sampai walaupun font itu size-nya cuma 5KB, 10KB, 100KB, itu bukan hal sepele ya teman-teman ya. Bukan hal yang bisa diremehkan seperti itu gitu. Kalau misalkan semua kita lakukan melalui jalur hukum, itu istilahnya bakal berat banget gitu loh. Oke, yang ketiga ini sering-sering nontonin UI design punya orang lain. Nah, di sini aku sering banget nih teman-teman iseng-iseng apa gabut gitu kan, kita nontonin desainnya punya orang lain, kayaknya di Dribble, di Behance. Itu kan banyak banget nih, bahkan di Google juga banyak banget selain itu gitu kan. Itu bisa banget. Jadi bahkan ketika kita istilahnya menonton desain orang lain, itu kan kadang orang-orang ada yang perlu inspirasi dari desain orang lain, ada yang juga punya inspirasi sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan model aku sendiri itu aku perlu yang namanya dorongan dari desain orang lain. Aku perlu lihat yang namanya desain orang lain supaya aku bisa dapat inspirasi itu gimana caranya aku bisa implementasikan desainku berbeda dengan orang lain seperti itu. Oke, yang keempat ada coba lebih pentingin kualitas daripada kuantitas teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mulai menghandle sebuah project, misalkan project kecil apapun itu ya, usahakan maksimalin banget project tersebut. Jadi istilahnya itu bisa banget jadi portofolionya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya satu project nih, tapi itu kita maksimalin, kita pembuatannya, itu otomatis company ataupun dan lain-lain tuh bakal bisa ngelirik kerjaan kita gitu loh. Berbeda dibandingkan dengan kalau misalkan walaupun kita punya banyak banget project, tapi kalau misalkan kita nggak bener atau kita nggak maksimalin atau kita nggak niat untuk bikinnya, itu percuma menurut aku gitu. Jadi kita coba lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Oke, yang terakhir yuk dilatih terus skill kita semua, skill teman-teman, skill saya juga, supaya desain kita memiliki nilai jual yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan menurut aku tips dari aku sih ya, sehari itu kita sisihkan waktu sejam 2 jam lah istilahnya untuk mendesain, atau kita baca tentang desain, atau kita nonton desain punya orang lain. Nah, itu menurut aku bakal bisa mengembangkan diri banget gitu loh, dari skill soft skill maupun juga hard skill kayak gitu. Nah, mungkin itu tadi ya teman-teman, singkat banget, padat, jelas, karena waktu juga singkat. Nggak mungkin juga kita bahas sampai subuh, itu istilahnya nggak bakal selesai gitu ya. Jadi aku punya sedikit kata-kata ya buat teman-teman gitu ya. Ketika kita ingin melewati sebuah jalan, namun jalan tersebut tertutup karena suatu hal, kita masih bisa melewati jalan yang lain ataupun membuka jalan yang baru. Ketika kita punya kesempatan, istilahnya, namun kesempatan itu masih belum bisa kita dapatkan, kita masih
pasti bakal ada kesempatan yang bakal datang, atau bahkan kita sendiri bisa menciptakan kesempatan yang baru yang bisa kita ciptakan dengan tangan dan kaki kita sendiri, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, sekian dari aku. Apabila ada kurangnya mohon maaf, ataupun salah kata dalam penyampaian materi, bahkan salah penyampaian teori yang sesuai dengan pengalaman aku, teman-teman boleh komentar, teman-teman boleh kasih kritik saran buat aku, supaya kedepannya aku juga istilahnya bisa memperbaiki diri, bisa lebih positif lagi dalam mengembangkan pengetahuanku, dan juga bisa tak bagikan kepada orang lain. Semoga yang bisa aku sampaikan sangat sedikit ini bisa bermanfaat pada teman-teman semua. Sekian dari aku. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.